Aini SSI MFAM, yang terhormat Bapak Apoteker Dr. Ade Suwarno, dan selamat datang kepada seluruh peserta kuliah tamu Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya ikut serta dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebutlah kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kepada kita para umatnya. Amin. Perkenalkan, saya Apoteker Rima Yulia sebagai pembawa acara. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kuliah tamu pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga adalah acara inti, yang keempat adalah penutupan. Hadirin para peserta kuliah tamu yang saya hormati, untuk acara yang pertama, marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Kurikulum STF Muhammadiyah Cirebon, yaitu Ibu Apoteker Iin Indawati MFAM. Kepada Ibu Apoteker Iin Indawati MFAM, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Apoteker Nur Aini dari STF Muhammadiyah Tangerang. Ini saudara kita, sahabat lama, ya. Dulu sempat bertemu di kampus maupun di STF, ya. Selamat datang. Kemudian Bapak Apoteker Suwarno, ini juga senior kakak guru saya juga, gitu ya. Sebagai senior apoteker-apoteker di Cirebon, Ketua IAI Kota Cirebon yang insya Allah selalu mengayomi kita semua. Bapak dan Ibu dosen, ini ada Kak Prodi, Ibu Lela, kemudian adik-adik mahasiswa semua, yang insya Allah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita panjatkan syukur, semoga dengan syukur itu kita akan diberikan kelapangan dalam menyerap ilmu pengetahuan dan keberkahan tentunya dalam ilmu itu sendiri. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya mohon maaf ya dan memberikan salam dari Pak Ketua Bapak Arsyad Bahtiar yang pada hari ini tidak bisa hadir, tetapi tentunya selalu memberikan support kepada kita semua. Ya, ini adalah kuliah tamu Bu Nur yang merupakan insya Allah tradisi baik di STF Muhammadiyah Cirebon, yang dalam kuliah tamu ini kita selalu menghadirkan saudara-saudara sejawat gitu ya, yang akan memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa di sini. Jadi diharapkan dengan dibuka semester baru, semester Gasal tahun 2020-2021 ini akan lebih semangat gitu, akan lebih bergairah ya. Karena kalau ketemu dengan Bapak dan Ibu dosen internal sudah biasa. Jadi supaya suasananya berbeda, maka kita hadirkan kuliah tamu. Jadi insya Allah dengan sharing ini, dengan silaturahmi ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan pada hari ini akan dibahas mengenai
analgetik ya, karena pesertanya ini sudah hampir 500. Jadi mahasiswanya campuran, Bu Nur. Ini ada mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan kalau S1-nya ada angkatan pertama yang walaupun jumlahnya 12 orang. Ini angkatan perintis gitu ya untuk S1 STF Muhammadiyah Cirebon. Dan sekaligus tadi sudah dibuka oleh Ibu Lima sebagai pembawa acara dan moderator. Semoga dengan ridho Allah kita semua dapat melewati acara ini dengan lancar dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Iin Indawati MFAM atas sambutannya. Baiklah, para peserta kuliah tamu yang saya hormati, ya, para mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Sebelum melangkah pada acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan dan informasi bagi para peserta kuliah. Yang pertama, kuliah tamu ini terdapat 2 materi. Link absensi bagi peserta atau mahasiswa akan diupload di setiap sesinya. Jadi, para peserta diminta untuk terus mengikuti acara inti sampai dengan selesai. E-sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang mengikuti 2 materi kuliah dan mengisi absensi. E-sertifikat bisa diakses di email masing-masing paling cepat H-1 setelah acara berlangsung. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pelaksanaan kuliah tamu di Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Materi pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Apoteker Nur Aini SSI MFAM. Beliau adalah dosen farmasi klinis di STF Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya, saya akan membacakan daftar riwayat hidup narasumber pada materi 1 ini. Nama, Apoteker Nur Aini SSI MFAM. Pendidikan, S1 Farmasi dan Apoteker di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Kemudian melanjutkan Magister Farmasi Rumah Sakit di Universitas Pancasila. Pengalaman sebagai apoteker tahun 2007 sampai 2008, Aping di Apotek K24 Tangerang. 2008 sampai 2009, apoteker penanggung jawab di Klinik Siti Maria Tangerang. 2010 sampai 2014, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Keluarga Kita di Tangerang. Pengalaman organisasi ya atau pengalaman lain selain sebagai apoteker penanggung jawab, yaitu 2008 sampai 2009 sebagai Kaprodi S1 Farmasi STF Muhammadiyah Tangerang, 2010 sampai 2014 sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STF Muhammadiyah Tangerang, 2015 sampai 2019 Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STF Muhammadiyah Tangerang, tahun 2020 sampai dengan sekarang Kepala LPMPT di STF Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, kepada Ibu Apoteker Nur Aini SSI MFAM, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rima Yulia. Izin share screen dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh teman-teman mahasiswa? Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semua dari kita sampai akhir pandemi selalu diberikan kesehatan. Hari ini saya akan memaparkan tentang berdasarkan judul yang dari panitia, saya mendapatkan tugas kuliah umum di sini penata laksanaan nyeri akut dan nyeri kronis. Outline yang akan saya paparkan di sini terkait pengertian dan klasifikasi nyeri, penata laksanaan nyerinya seperti apa, pemilihan analgetik dan penyebab kegagalan terapi. Biasanya apa yang bisa menyebabkan kegagalan terapi pada terapi nyeri ini. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan nyeri? Ya, kita kadang suka merasakan nyeri yang nyerinya karena apa gitu. Ini termasuk nyeri akut kah, nyeri kronis kah gitu ya. Jadi kalau menurut pengertian nyeri ini, pain is a subjective, unpleasant, sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Jadi nyeri itu adalah suatu pengalaman sensoris. Jadi rasa nyeri yang ditimbulkan karena pengalaman sensoris dan emosional, karena memang nyeri juga ada yang berupa psikologis ya, yang tidak menyenangkan akibat dari suatu kerusakan jaringan atau yang digambarkan seperti itu. Klasifikasinya ada beberapa macam nyeri di sini. Kalau secara klasifikasi umum kita mengkelompokkan Oke, mohon maaf ternyata mute saya dari tadi ya, Ibu. Oke, saya ulangi kembali. Jadi di sini outline yang akan saya sampaikan terkait pengertian dan klasifikasi nyeri, penata laksanaan nyeri, pemilihan analgetik untuk nyeri itu seperti apa dan penyebab kegagalan terapi. Nyeri, masing-masing kita pasti pernah merasakan nyeri, baik itu nyeri akut, kronis gitu ya. Di sini kadang nyeri yang tiba-tiba gitu kan. Tuh. Jadi kalau arti dari nyeri itu sendiri atau definisi dari nyeri itu sendiri adalah dia merupakan suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari suatu kerusakan jaringan atau yang digambarkan seperti itu. Jadi klasifikasi nyeri kalau secara umum ada nyeri akut, ada nyeri kronik, ada nyeri kanker. Kalau nyeri akut ini biasanya kondisi sakit dan keadaan yang tidak nyaman yang biasanya munculnya tiba-tiba. Itu dan memang kadang terjadinya cuma sebentar gitu ya. Kondisi nyeri ini umumnya terjadi akibat biasanya cedera jaringan, kayak misalkan cedera jaringan tubuh, tulang, otot maupun organ yang lainnya. Itu. Kalau nyeri kronis biasanya ini intensitasnya atau lamanya kurun waktunya ini agak lama dibandingkan nyeri akut gitu. Kalau nyeri kronis ini lamanya bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Dengan terus merasakan nyeri setiap hari. Nyeri akut ini bisa berdampak buruk kalau memang terus dibiarkan karena akan mengganggu aktivitas sehari-hari tentunya. Kalau nyeri kanker ini biasanya terjadi karena pertumbuhan massa kankernya gitu. Biasanya semakin membesar, kanker semakin membesar, ini biasanya menekan tulang atau menekan jaringan atau menekan organ lain di sekitarnya. Atau nyeri kanker itu sendiri bisa terjadi karena
tindakan pengobatannya, tindakan pengobatan atau memang efek samping dari obat-obatnya. Jadi kalau klasifikasinya, kalau MAD ini nanti kita akan bahas dia range-nya antara 1 sampai 5, kalau moderat 5 sampai 7, kalau severe 7 sampai 10 ini biasanya. Kalau dari asal nyerinya ini ada 2 sebetulnya. Asal nyeri bisa terjadi karena nociceptik atau karena neuropatik. Mohon maaf, saya salah nulis ini, maksud saya neuropatik. Gitu. Nociceptik ini biasanya terjadi karena rangsangan pada reseptor nyerinya itu sendiri pada bagian nociceptor. Jadi reseptor nyeri disebut nociceptor ya. Kalau neuropatik ini biasanya terjadi karena memang tekanan atau kerusakan saraf perifer atau di sentral. Jadi kalau tadi kita sudah membahas kalau salah satunya penyebab nyeri disebabkan karena adanya rangsangan di nociceptor, biasanya rangsangan itu terjadi karena misalkan adanya rangsangan mekanikal atau rangsangan termal atau rangsangan kimia. Kalau rangsangan mekanikal biasanya benturan, itu mekanikal. Kalau termal seperti kita kena panas yang terlalu tinggi kayak api gitu kan, itu juga kita akan merasakan yang namanya sakit. Begitu juga dengan kimia, misalkan asam basa pekat atau asam pekat gitu kan biasanya juga akan menimbulkan nyeri. Di sini ketika kita merasakan gitu kan, terjadinya di reseptor nyeri di nociceptor. Ini adanya ujung saraf bebas. Terbagi menjadi di mana? Dia ada di kontaneus, ada di bagian somatik, ada juga di bagian visceral. Apa sih biasanya bagaimana sih kalau kontaneus, somatik dan visceral ini? Biasanya karakteristik nociceptor ada di kalau kontaneus ini biasanya berasal dari kulit dan subkutan, biasanya paling atas gitu ya, masih kulit bagian luar gitu. Biasanya mudah dialokasi dan didefinisikan. Kenapa? Karena mudah terlihat biasanya. Kalau somatik, reseptor nyeri somatik biasanya berada di bagian tulang, pembuluh darah, saraf, otot, dan jaringan penyangga lainnya. Struktur reseptornya kompleks ini. Nyeri tumpul dan memang dia sulit dilokalisasi. Kalau visceral ini biasanya di organ-organ visceral, ada di jantung, hati, usus, ginjal, dan memang di organ-organ visceral lainnya. Nyeri yang timbul biasanya tidak sensitif terhadap pemotongan organnya, bukan karena itu biasanya, tetapi dia sangat sensitif terhadap penekanan, iskemia, dan memang adanya inflamasi pada organ-organ visceral itu. Tujuan penata laksanaan nyeri, biasanya tujuan yang paling umum adalah pertama biasanya kita mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyerinya. Kedua biasanya menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi nyeri kronik yang persisten. Kalau yang pertama kan memang sudah reda, oke gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang masih ada gitu, kita mencegah supaya nyerinya nggak sampai ke nyeri kronik yang terus menerus. Gitu. Tujuan penata laksanaan nyeri yang ketiga yaitu mengurangi penderitaan. Di sini caranya kita dengan cara meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari supaya si pasien bisa tetap berkarya, tetap bisa bekerja gitu ya. Prinsip penataan laksanaan nyeri sebetulnya kalau secara individual treatment biasanya dosis sesuai titrasi, maksud dosis sesuai titrasi ini kita menaikkan dosis itu bertahap gitu. Jadi nggak langsung kita langsung berikan dosis yang besar supaya
pasiennya cepat merasakan atau rasa sakitnya cepat hilang gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus menaikkannya dengan bertahap, titrasi ya. Jenis analgetiknya yang kalau misalkan nyeri akut yang seperti apa, nyeri kronis seperti apa gitu, itu harus ada, memang adanya perbedaan, dan rute pemberiannya tuh kita harus disesuaikan dengan keadaan si pasien. Gitu. Kemudian untuk monitoringnya, apa yang perlu kita monitoring pada saat penata laksana nyeri? Biasanya efikasinya gitu. Ini obat sesuai nggak atau bisa menimbulkan efek nggak gitu ya. Kemudian dari timbulnya efek itu kita lihat apakah timbul efek samping. Biasanya efek samping yang terjadi yang paling umum yang akan timbul karena obat-obat nyeri ini biasanya GI bleeding, jadi gastrointestinal, pendarahan gas di saluran pencernaan. Ini yang harus kita waspadai biasanya. Makanya biasanya kalau misalkan pada saat kita penata laksanaan nyeri, pemberian obat secara farmakologis yang paling kita tekankan atau kita memberikan informasi kepada si pasien adalah minum obatnya sudah makan, karena dikhawatirkan si pasien saking nyerinya dahsyat gitu ya, itu dia belum makan dia sudah minum, itu khawatir efek samping pendarahan lambungnya tinggi itu. Nah, di sini sebetulnya algoritma penata laksanaan nyeri yang harus kita ketahui tahapannya adalah pertama, kalau misalkan nyerinya hanya masih tadi yang tahapan mild itu yang skornya 1 sampai 4. Dari 10 skor rasa nyeri nanti akan ditampilkan setelah ini. Jadi kalau misalkan mild, dia cuma nyerinya skornya 1 sampai 4 aja, berarti kita memberikannya acetaminophen aja, atau dengan tambahan NSAID gitu, atau NSAID-nya saja. Jadi boleh keduanya atau boleh salah satunya. Tuh. Ya, di sini kita yang harus kita lihat adalah renal fungsinya, platelet, gitu kan. Jadi kemungkinan dia terjadi resiko pendarahan lambungnya, gitu kan, dan transmisi atau penggunaan etanol bila dia menggunakan acetaminophen. Kalau memang nyerinya sudah dirasa cukup, oke, kita pakai itu aja, gitu ya, acetaminophen atau NSAID aja. Tetapi kalau ketika sudah dikasih acetaminophen atau NSAID dia, masih ngerasain sakit nih, gitu kan, berarti kita berikan kombinasi opioid, ya, kombinasi opioid dengan acetaminophen atau kombinasi opioid dengan NSAID. Tetap pengawasannya di sini kita harus lihat fungsi renalnya, gitu kan, kemudian plateletnya, gitu, dan kemungkinan resiko pendarahan lambung di sini. Jadi kita tetap harus dalam mengawasi itu. Kalau misalkan seseorang itu sudah dikasih nih kombinasi opioid sama acetaminophen, tapi dia masih ngerasain sakit juga, ya sudah, berarti kembali lagi kita naikkan ke penggunaan analgesik opioid, gitu, ya. Jadi bertahap. Jadi kita tidak bisa langsung, pasiennya ngerasainnya sakitnya, kita lihat dulu skornya. Kalau memang dia pas nunjuk skor rasa sakit 8, oke, kita boleh bisa ambil langsung opioid analgesik. Tapi jangan sampai si pasien nunjuk skor 7, kita langsung opioid analgesik. Gitu. Kenapa? Karena kan khawatir terjadinya resiko terjadinya depresi respirasi. Ya, karena memang dari analgesik opioid ini yang harus kita monitoring dari efek sampingnya, di sini ada
depresi pernapasan, sedasi, mual muntah, terus pruritus ya, konstipasi dan retensi urinari. Jadi ini yang harus kita jadikan acuan pada saat penata laksanaan nyeri. Algoritma ini yang kita pakai. Kajiannya seperti apa ketika kita memberikan memberikan asesmen terhadap rasa nyeri di sini gitu kan. Pertama yang pasti pastikan dulu apakah ada rasa nyerinya. Kenapa ini harus dipastikan? Karena rasa nyeri itu sendiri bisa timbul karena gangguan psikis juga. Jadi gitu. Ya. Jadi setelah kita pastikan ada rasa nyeri, baru kita lihat dulu berapa sih intensitas skala nyerinya. Kemudian deskripsikan dari si pasien rasa nyerinya tuh bagaimana, apakah terus-menerus atau hanya terjadi pada waktu tertentu gitu kan. Juga si pasien kita harus tahu dari pernyataan si pasien di mana letak atau lokasi nyerinya. Kenapa? Karena ini untuk memastikan kita mau ngasih obatnya dalam bentuk sediaan apa gitu kan. Dan kemudian baru kita bisa menentukan apa sih regimen terapi apa yang regimen terapi yang sudah si pasien dapatkan. Tuh, jangan sampai pasien sudah dapatkan regimen terapi, kita juga menganjurkan kepada dokter untuk memberikan obat yang sama, itu kan kasihan pasiennya malah double gitu. Ya, jadi kita harus pastikan sejarah obat si pasien dia sudah mendapatkan obat apa sebelumnya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan pengukuran skala nyeri yang tadi sampai 10 skala gitu ya. Bisa dilihat. Jadi kalau kita lihat oh si pasien ini skala nyerinya mild kah atau moderat kah ya atau severe kah. Jadi harus dilihat. Jadi yang tadi pakai logaritma yang tadi kita skala nyerinya itu. Kalau misalkan, Bu, kalau di apotek perlu nggak sih yang kayak gini? Biasanya memang skala nyeri ini yang seperti ini selalu tersedia di rumah sakit. Tapi kalau misalkan apotek mau tetap tersedia, saya rasa tidak menjadi masalah. Karena kan kita kadang ada juga pasien yang datang soal medikasi ya, gitu. Tapi yang pastikan memang itu adalah obat-obat yang kita berikan adalah memang obat yang doa ya. Kalau memang yang tidak bisa dipakai resep dokter ya kita jangan berikan. Ingat ada batasan kita sebagai apoteker di sini. Penata laksanaan nyeri ini biasanya kita ada dua penata laksanaan nyeri. Ada yang secara farmakologik, ada juga non farmakologik. Kalau farmakologi kita sebagai orang farmasi ada 3, ada analgesik non opioid, ada opioid non analgesik, dan adjuvan. Yang non farmakologi ada intervensional terapi, ada radiasi dan psikologi. Sorry, saya salah ini. Maksudnya analgesik opioid ini dua. Maaf. Analgesik opioid, ada opioid dan analgesik dan adjuvan. Oke. Terapi farmakologi ada opioid. Kalau opioid ini biasanya ada kodein, contohnya ada kodein, morfin, oksikodon, ada fentanyl. Kalau yang non opioid ada NSAID, ada ketorolac, ada celecoxib, ada tramadol. Dan kalau yang dia masuk dan adjuvan ada antikonvulsan, TCA, ada asam pamidronat, ada yang termasuk golongan antispasmodik. Gimana sih cara kita milih analgesik berdasarkan jenis nyerinya? Kalau biasanya dia nyerinya pada bagian di tulang-tulang gitu ya, kita bisa berikan golongan NSAID, opioid, ada kita juga bisa berikan pamidronat, ada juga kita bisa berikan kalsitonin gitu. Kalau misalkan
jenis nyerinya di bagian jaringan ya, soft tissue infiltration, atau dia di bagian terjadinya saraf gitu ya, atau di spinal cord compression gitu ya, di daerah spinal, bisa kita berikan kortikosteroid. Kortikosteroid di sini bisa kita berikan dexamethasone atau prednisone, dan kita pemberikan biasanya secara non farmakologik, diberikan terapi radiasi gitu ya. Kalau nyerinya neuropatik ya kita bisa berikan TCA, opioid, antikonvulsan. Kalau nyerinya di bagian visceral, berarti kita ikuti yang tadi 3-step ladder WHO yang tadi gitu ya. Ditambah dengan adjuvan lain, misalkan mukositis, oral lens, dan topikal anestesi. Jadi kita berikan penghilangan rasa sakit secara topikal gitu ya. Dan kalau untuk somatik kita berikannya intrapleural analgesik. Ajukan terapi pada nyeri biasanya kalau untuk antikonvulsan, obat-obatnya biasa ada gabapentin, ada phenytoin, carbamazepin. Kalau antidepresan ada amitriptilin, desipramin, sertralin, serotonin, norepinephrine, reuptake inhibitor ada duloxetin, milnacipran, dan kalau neuroleptika atau antipsikotik ada haloperidol, flufenazin. Anti cemas bisa kita berikan alprazolam, lorazepam, kortikosteroid ada, dan kita bisa berikan selain itu ada kapsaisin, glukosamin. Biasanya kalau misalkan ini kan untuk yang nyeri di bagian luar biasanya kapsaisin, glukosamin. Oke. Efek samping yang kadang harus kita waspadai ya untuk penggunaan NSAID biasanya pada bagian susunan saraf pusat ya, central nervous shock, itu ada nyeri kepala, tinnitus, dan dizziness. Kalau untuk kardiovaskular, untuk jantung, biasanya yang harus kita waspadai kadang terjadinya retensi cairan, hipertensi, udim, infak miokard, gagal jantung kongresif. Pada saluran cerna, nyeri abdominal karena dia memang kita tahu sendiri dia bersifat dia bisa menimbulkan asam gitu, peningkatan asam lambung, mual, muntah, ulcer, perdarahan. Pada bagian hepatik, dia bisa menimbulkan abnormalitas fungsi liver, gagal hati. Pada pulmoner bisa menimbulkan asma, ginjal, gangguan renal, gagal ginjal, kulit biasanya terjadinya ras, terjadi pruritus, dan pada hematologi biasanya ini kalau yang parah banget ya, tapi jarang terjadi, biasanya memang terjadinya trombositopenia, neutropenia, dan hiperkalemia. Ini yang harus kita waspadai. Tuh. Di sini untuk analgesik opioid yang tadi sudah dijelaskan di sini, ada bagian-bagian di mana morfin, pentanil, oksikodon, hidromorfin, metadon, dan buprenorfin ini potensinya kuat. Itu. Tipe nyerinya biasanya kita diberikan untuk yang nyerinya, kalau morfin yang nyerinya sedang sampai berat, fentanyl kayak misalkan dia sedang sampai berat, oksikodon sedang sampai berat, hidromorfin sedang sampai berat, metadon ini yang untuk yang tipe nyerinya berat gitu, buprenorfin yang sedang sampai berat. Kalau kodein dia potensinya lemah, tipe nyerinya yang sedang. Makanya biasanya kalau misalnya kadang suka ada yang untuk obat-obat kayak batuk lama gitu kan, biasanya ada juga yang meresepkan atau resep dokter yang memberikan kodein karena memang dia masih tipe nyerinya yang sedang, masih diperbolehkan gitu ya. Tapi ingat kalau ini harus resep dokter semua ya. Tidak bisa beli bebas ke apotek datang minta ini, wah curigain nanti kalian. Oke. Kombinasi opioid dan non opioid ini biasanya kalau misalkan
kita mengkombinasikan kodein dan acetaminophen, biasanya kombinasinya antara kodeinnya 15 mg tambah acetaminophen 300 mg atau kodein 30 mg, acetaminophen 300 mg atau kodein 60 mg tambah acetaminophennya 300 mg. Ini biasanya kombinasi yang seperti ini digunakan untuk penata laksanaan nyeri lemah sampai sedang gitu. Tetapi karena kan kita tahu ketika kita mengkombinasikan suatu obat yang harus kita perhatikan adalah interaksinya juga gitu. Jadi kita harus mewaspadai efek samping yang akan terjadi. Biasanya kalau dua obat ini digabungkan, yang paling sering terjadi efek sampingnya biasanya konstipasi. Gitu. Jadi ketika kita memberikan atau si pasien mendapatkan kombinasi obat ini, yang harus kita pastikan pada saat wawancara obat atau kita memberikan edukasi kepada pasien, tanyakan si pasien tipe buang airnya lancar atau tidak, gitu. Karena biasanya efek sampingnya ini konstipasi, sering sekali. Ini juga tersedia dalam bentuk, untuk yang kombinasi seperti ini biasanya tersedia dalam bentuk fixed drug combination. Kegagalan penanganan nyeri ini biasanya kita juga sering, kita sudah memberikan sesuai titrasi, kita memberikan sesuai tadi skala-skala yang algoritma yang WHO gitu. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Biasanya hal-hal yang paling menyebabkan kegagalan atau kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana pengobatan nyeri. Gitu. Ya, jadi kalau udah nyeri, udah dia masuk ke moderat tapi masih dikasih paracetamol aja, ya nggak berhenti sakitnya si pasien gitu. Yang ada kasihan hatinya gitu ya. Atau juga farmasisnya kurang menguasai farmakokinetik obat. Jadi kalau ketika kita kuliah ini teman-teman mahasiswa, jangan nggak suka nih sama mata kuliah ini atau nggak suka sama dosennya, jangan menganggap ketidaksukaan kita harus kita sukai. Kenapa? Karena semua mata kuliah di farmasi itu akan berguna. Farmasi itu dari semester 1 sampai semester akhir sambung menyambung. Jangan sampai karena kita nggak suka sama mata kuliahnya, nggak suka sama dosennya, kita masalah kuliahnya. Jadi mumpung kita masih kuliah, jangan pernah ikutin kata saya nggak suka, saya nggak akan mengikuti kuliahnya. Jadi teman-teman mahasiswa, tolong jangan sampai hal ini bisa terjadi. Jadi harus menguasai farmakokinetik, farmakologinya juga obat-obatan, gitu ya. Kemudian biasanya kegagalan penanganan nyeri ini biasanya mengabaikan keluhan nyeri dari penderita kanker. Tuh, ya. Padahal kalau sakit kanker itu biasanya sampai 10 skala nyerinya. Ketakutan yang berlebih akan timbulnya adiksi, ya. Biasanya pasien kadang nggak mau minum karena takut ketergantungan nih gitu. Padahal kalau titrasinya sesuai itu tidak masalah. Toleransi dan efek samping dari opioid sehingga takut memberi obat opioid. Jadi kadang dari kita farmasis atau dokter kadang takut ngasih obat opioid karena dikhawatirkan si pasiennya toleransi atau memang efek samping dari opioidnya gitu. Ya. Oke, komunikasi pasien ini biasanya ini yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien, apalagi pasien geriatri ini harus betul-betul kita perhatikan karena kita tahu sendiri fungsi hati dan ginjalnya sudah menurun. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu, buktikan ada nggak sih reaksi alergi atau reaksi obat merugikan dari si obat yang sedang dikonsumsi oleh si pasien itu. Terus kita untuk memeriksa resep atau order obat yang ditulis pada saat sebelum atau pada waktu si pasien masuk rumah sakit. Juga untuk menetapkan respon pasien terhadap obat, menetapkan kepatuhan pasien, ya pasien compliance pada regimen obat yang dikasih gitu kan. Penapisan interaksi obat karena tadi
adanya gabungan kadang analgesik non opioid dan analgesik opioid penggabungan, jadi harus kita waspadai interaksi obat yang terjadi, memantau ketepatan teknik penggunaan obatnya, mengkaji penyalahgunaan obat. Ya, apalagi untuk obat-obat golongan opioid ini harus kita pantau terus gitu ya, mengkaji persediaan obatnya. Ini kenapa jangan sampai si pasien sakit kita obatnya yang dibutuhkan pasien malah tidak ada. Mengkaji dan ketepatan penyimpanan obat ya, sampai obatnya udah dapat sesuai regimennya tapi penyimpanannya salah. Gitu. Ya. Pertama kalau kita wawancara pasien jelas harus memperkenalkan diri, identifikasi pasien, benar nggak pasiennya yang itu gitu kan. Pastikan pasien dalam kondisi yang cukup baik. Jangan sampai dalam keadaan sakit kita wawancara, kita kasih kita komunikasi dengan pasien yang nggak nyambung nantinya. Beritahu alasan kenapa sih kita menemui pasien, kenapa pasiennya diwawancara gitu ya. Beritahu juga pasien tentang pentingnya pemeliharaan data pengobatan dari waktu ke waktu di dalam form. Butir pertanyaannya biasanya yang kita harus tanya fasilitas kesehatan yang didatangi pasien tuh apa yang sudah didatangi gitu. Alergi yang dialami dan reaksinya, terus obat apa yang sedang digunakan, namanya apa, bentuk sediaannya seperti apa, jumlahnya berapa, dosisnya berapa ya, bagaimana cara konsumsinya, berapa kali konsumsinya, untuk obat, untuk apa nih obat ini diminum, penyimpanannya obat seperti apa, dan masalah obat yang terjadi kira-kira ini apa gitu, ya. Ini butir-butir pertanyaan yang harus kita tanyakan, resep yang dikonsumsi atau bila diperlukan, atau obat-obat OTC-nya yang dikonsumsi apa gitu kan, obat herbal, dia mengonsumsi obat herbal nggak selama ini gitu, dan vitamin atau suplemen yang kenapa ini harus ditanyakan, ini khawatir terjadinya interaksi obat. Ya, kebiasaan makannya pula harus tahu, pembatasan makanan, kebiasaan konsumsi alkohol, merokok, dan status imunisasinya. Di wawancara ini kita harus jangan kita wawancara pertanyaannya menjadi, jadi harus pertanyaan terbuka. Ya, keseimbangan antara pertanyaan yang terbuka. What, how, why, when gitu kan. Dengan yes atau no, tanyakan pertanyaan yang non bias ini yang jangan bikin pasien yang ketiga tanyaan bingung gitu ya. Gali respon yang tidak jelas dari penggunaan obat ini untuk mengetahui pasiennya tidak patuh. Ya, hindari istilah medik ya, jangan sampai mentang-mentang kita orang medis nih kita pakai istilahnya istilah medis gitu. Yang ada pasien kebingungan gitu kan. Jadi dan hindari komentar yang menghakimi, yang bikin kadang pasien merasa salah gitu ya. Jadi jika botol atau kemasan obat ada, misalkan si pasien datang ke kita, dia bawa kemasan obatnya, kaji tiap obatnya, konfirmasi isinya benar nggak seperti ini gitu kan, dan konfirmasi kembali instruksi dari obatnya, benar nggak si ibu minumnya sesuai instruksi yang ada di botol obat tersebut gitu ya. Jika daftar obat ada, kaji tiap obat dengan pasien, konfirmasi ketersediaan obat tersebut pada pasien, masih ada nggak nih obatnya, misalkan gitu. Oke. Terima kasih, semoga hal yang saya paparkan bisa mengena kepada teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Nur Aini, SSI M.Pharm atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Bagi para peserta kuliah tamu yang akan bertanya, silakan bisa unjuk tangan dan mengaktifkan speakernya. Ada dua mahasiswa yang bertanya. Kesempatan pertama ke Saudari Nafauza, dipersilakan diaktifkan speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ana Fauza, saya dari tingkat 2 S1. Mau nanya, Bu, biasanya kayak yang tadi yang materi yang terakhir itu kan kalau seorang apoteker atau tenaga kesehatan itu kan melakukan sesi pertanyaan itunya tuh pada saat apa? Soalnya kan kalau dalam keadaan real life-nya itu, kayak kalau pasien datang itu biasanya langsung kayak apa ya, nyebutin nama obatnya tuh, Bu. Tanpa kayak harus kayak nanya dulu saya nyerinya ini gitu. Sama kalau misalnya ada pasien yang kayak dalam rentan waktu tertentu dia itu kayak ada nyeri tapi di sebelah kiri itu apa termasuknya moderate atau yang apa yang termasuknya yang ke yang somatik atau yang visceral? Terima kasih. Bisa diperjelas sebelah kirinya ada organ perut atau apa? Di atas, Bu, daerah jantung situ. Tapi bukan di daerah tapi bukan di pas jantungnya. Ya baik, dilanjut ke mahasiswa. Maaf Ibu, apa mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Ada 2 penanya. Langsung jawab aja ya, biar boleh. Kadang saya cepat lupaan. Baik, yang tadi itu biasanya yang tahapan yang tadi komunikasi kepada pasien yang tahapan yang tadi itu biasanya kalau di rumah sakit pada saat pasien datang atau pada saat pasien mau masuk ruangan gitu. Kalau misalkan sejawat kita dokter atau perawat kan melakukan anamnesa, ya biasanya mereka melakukan anamnesa. Udah kita sebagai seorang farmasis biasanya kita juga mendatangi pasien, petugas waktu itu kita sama jawab tanya gitu, tanya obat-obat yang digunakan apa. Kenapa itu harus ditanyakan? Khawatir si pasien datang ke rumah sakit karena bukan karena sakitnya, tetapi timbul karena obat gitu. Jadi bukan cuma yang melakukan wawancara ke pasien itu pada saat pasien datang nggak cuma sejawat dokter dan perawat, tapi yang kita juga sebagai seorang farmasis harus melakukan itu. Gitu. Karena sakit seorang pasien tidak hanya dari sakitnya saja, bisa juga timbul karena obat yang mereka konsumsi. Tuh. Dan juga biasanya pada saat pasien kalau pasien rawat jalan itu bisa diberikan pada saat pemberian informasi obat. Kalau memang dia memaksa mau pulang, kita tetap harus memberikan wawancara dan konseling obat. Itu sih. Khususnya untuk pasien yang mendapatkan obat yang berkelanjutan. Ya, apalagi dia dapatnya opioid. Gimana? Berarti kalau yang kayak di apotek gitu enggak ya, Bu? Berarti kalau sesi ini tuh biasanya adanya yang kayak di instansi-instansi besar. Iya, biasanya biasanya di rumah sakit itu yang sering kita lakukan wawancara itu. Kalau di farmasi komunitas biasanya kita lebih banyak memberikan pelayanan informasi obat. Itu. Ya. Oke, tadi terkait pertanyaan kedua ya. Terkait pertanyaan kedua yang dia masuknya ke boleh ulangi lagi pertanyaan keduanya? Ke somatik atau ke apa? Gimana? Boleh diulangi lagi? Jadi kalau misalnya ada pasien, dia tuh mengalami nyeri di bagian kiri atas. Nah, itu berarti masuknya tuh ke somatik atau yang visceral? Apa ada cara tertentu, Bu? Oke, sebetulnya itu sih masuk ke memang ini adalah ranahnya dokter ya. Kalau ini sebetulnya ranahnya dokter, tapi
kita juga harus tahu biasanya kita bisa menyatakan itu somatik atau visceral, biasanya kita lihat dari yang tadi hasil anamnesa dokter dulu gitu. Karena yang melakukan hal ini memang bukan kita sebetulnya, bukan farmasi. Jadi ini yang harus kita tekankan, kita harus saling menghormati antar profesi. Jadi kalau misalkan dia memang kalau struktur dia nyerinya karena di daerah tulang, pembuluh darah, saraf atau otot, biasanya memang ini somatik. Tapi kan kita kadang nggak tahu di mana letak di atas, misalkan di atas lambungnya sebelah mana, itu harus benar-benar real kita hasil wawancara dengan pasiennya gitu. Ya, harus benar-benar real kita ketemu pasiennya, baru kita lihat, oh ini memang ada di daerah organ. Kalau misalkan dia nyerinya di daerah organ, itu masuknya ke visceral. Tapi kalau misalkan dia nyerinya hanya daerah pembuluh darah, tulang, saraf, otot atau selain visceral, itu nyerinya ke somatik gitu. Ya, ini diperkuat dengan hasil anamnesis dari dokter ya. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Untuk penanya selanjutnya, Dava, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadilah dari tingkat 2 S1. Ingin bertanya, Bu. Ini lebih kayak pengalaman, Bu. Jadi waktu itu pernah ke salah satu apotek gitu. Itu kan kayak dikasih resep gitu dari rumah sakit. Terus pas dikasih ke apotek itu kan resepnya itu nggak ada. Nah, sebenarnya kita itu sebagai pasien Mohon maaf terputus-putus, Dava. Ibu kalau misalkan ini juga lagi nyari jaringan. Ya, Boleh mungkin di jadi chat ya. Pertanyaannya mungkin boleh di chat di boleh di chat, Bu. chat ya. Di room chat mungkin saya nanti lihat lebih enak biar nggak keputus-putus suaranya. Ya, baik Ibu. Dava sedang chat ya, Bu? Di chat aja kalau sinyalnya jelek. Sudah Ibu, sudah di chat. Oke. Di sini pertanyaan Dava, jika ada resep yang tidak sesuai, boleh tidak pasien meminta obat lain, sedangkan obat tersebut memiliki dosis yang tinggi. Oke, jadi saya nggak tahu, tidak sesuai, maksudnya nggak ada gitu obatnya di apotek tersebut, gitu Pak? Iya, adanya lebih dibilang kayak merek lain gitu, Bu, atau jenis yang lain gitu. Tapi si dosisnya itu lebih tinggi dari yang kita mau. Dosisnya lebih tinggi dari resep. Iya. Okay. Soalnya pernah nemu di salah satu apotek gitu, Bu. Nah, itu sebenarnya boleh nggak, Bu, ada kayak gitu? Jadi sebetulnya kalau misalkan apotek biasanya nawarin, oh ada obatnya yang merek ini nggak ada, tapi isinya sama gitu. Itu masih boleh. Tetapi kalau dia menawarkan dengan dosis yang lebih tinggi,
kita harus menanyakan dulu kepada, kalau memang itu berupa resep, harus menanyakan dulu kepada dokter pembuat resep. Kenapa? Karena yang tahu fisik dan yang telah memeriksa si pasien itu adalah dokternya, gitu. Jadi kalau misalkan merek bisa atas keputusan pasien mau atau enggak, kalau selagi isinya sama, karena kan itu merupakan hak si pasien atau hak konsumen, gitu ya. Tetapi kalau dosisnya lebih tinggi dari resep yang diberikan oleh dokter, itu harus kita konfirmasi dulu kepada dokternya. Itu dari pihak apoteknya harus konfirmasi kepada dokternya, karena yang tahu fisik si pasien atau diagnosa si pasien, yang memeriksa si pasien adalah dokter. Itu. Ya, Ya. baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, sama-sama, Dava. Siapa lagi barangkali masih ada pertanyaan, bisa via chat atau nyalakan mic-nya. Boleh resen bagi yang mau bertanya. Rina Yuliawati, bisa disebutkan pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, izin bertanya. Bu, mau tanya kalau misalnya seorang pasien alergi dengan analgetik, itu peminuman obatnya itu harus dengan antihistamin atau gimana ya Bu ya? Kalau misalnya obat analgetik itu seharinya 3 kali, apakah kita minum antihistaminnya itu seharinya 3 kali juga atau bagaimana ya Bu ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Rina. Biasanya untuk awal kita memberikan obat, si pasien alergi. Langkah awal kita tidak memberikan antihistamin dulu. Gitu. Kita switch atau kita ganti dengan analgetik yang lain. Gitu. Kita ganti dengan analgetik yang lain. Tetapi bila misalkan kita ganti-ganti dengan analgetik yang lain juga masih alerginya masih ada, boleh pakai antihistamin. Tuh. Antihistaminnya kita tidak langsung memberikan sehari 3 kali dulu. Kita biasanya tetap sehari 2 kali dulu. Baru memang kalau keadaannya masih di 2 kali tidak ada, kita lihat lagi proses ininya, hasil apakah ini ada nggak interaksi antara histamin dan si obat analgetiknya, tuh, ya. Jadi ngaruh nggak? Itu harus kita dicek lagi, dan hasil lab yang tadi juga, tuh, ya. Itu aja sih. Biasanya kalau pengalaman seperti itu nggak langsung kasih antihistamin, di switch dulu. Ya. Ya, itu aja. Bagaimana, Rina? Ya, Rina. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik. Barangkali ada yang masih ditanyakan.
Mungkin sambil nunggu Ibu, saya mau bertanya Bu, kalau misalkan sejauh mana ya kita misalkan orang awam gitu datang ke apotek nyari obat analgesik ya, sejauh mana kan kadang-kadang kita nggak tahu nih skala nyeri kita tuh kategorinya yang mana gitu ya, sehingga kita minta bantuan ke apoteker yang ada di apotek atau farmasi yang ada di apotek itu untuk mencarikan ya obat analgesik sementara lah gitu ya. Nah seperti itu. Nah sejauh mana pihak apotek itu bisa sejauh mana gitu ya pihak apotek itu boleh memberikan swamedikasi ya kepada pasien dengan keluhan yang mungkin karena kita farmasis tidak terlalu detail ya Bu ya sampai ke skala nyerinya. Nah solusinya bagaimana kalau ada pasien yang datang ke apotek kemudian menanyakan obat untuk keluhannya sedangkan pasien sendiri belum memeriksakan kondisinya ke dokter. Jadi apakah suruh ke dokter? Biasanya pasien minta sementara obatnya apa gitu ya. Nah itu menjadi rada-rada bingung gitu ya. Harus dikasih obat apa ya? Sedangkan untuk mendefinisikan nyeri atau mengkategorikan ini skala nyerinya nyeri sedang, berat atau ringan itu juga mungkin bukan kita tidak terlalu paham gitu ya klasifikasi nyerinya. Meskipun memang ada beberapa nyeri yang kayak nyeri kepala masuknya skalanya ringan, sedang, ada yang operasi itu masuknya pasca operasi nyeri berat. Nah itu kewenangan pihak apotek itu seperti apa dengan menangani pasien yang tadi ya belum ke dokter kemudian tapi dia meminta obat sementara untuk menahan rasa nyerinya itu. Mohon penjelasannya Bu. Baik Bu Rima, biasanya kalau yang ke apotek itu kebanyakan pasien masih skala mild, jadi skala yang ringan gitu. Karena biasanya kalau ke apotek pasien masih bisa jalan, masih bisa meminta obat gitu. Itu masih skala ringan. Jadi dan memang kalau sudah skala moderat itu kan harus gabungan antara opioid analgesik biasa. Analgesik non-opioid. Kalau opioid itu kan harus berdasarkan resep dokter. Gitu. Jadi yang masih kita bisa berikan secara swamedikasi biasanya pasien dengan keluhan nyeri yang mild. Gitu. Ya. Itu aja sih Bu Yulia. Selebihnya kalau yang moderat sampai severe itu atas resep dokter. Tetap harus atas resep dokter. Makanya tadi saya gambarannya kebanyakan ini di rumah sakit karena memang biasanya itu penanganan yang sampai dari mulai moderat sampai severe itu kan karena memang banyaknya terjadi di rumah sakit. Banyak. Tapi kalau apotek masih main. Untuk Awalia Agustin, bisa disampaikan pertanyaannya? Atau barangkali ada yang masih mau ditanyakan kepada Ibu Nuraini? Silakan Awalia Agustin, diaktifkan mic-nya.
diaktifkan mic-nya. Nggak jadi nanya katanya Bu. Teman-teman yang lain barangkali ada yang masih mau ditanyakan atau pengalaman pribadi keluarga terkait dengan keluhan nyeri dan pengobatannya, silakan yang masih mau bertanya. Mumpung ada pakarnya di sini ya Ibu Nur Aini. Boleh juga nih ke Pak Warno, sudah berhubung dengan kita ya, terhubung Pak Warno. Selamat pagi Pak Warno. Hah? Selamat pagi Pak Warno. Tidak ada suaranya Pak. Silakan mahasiswa, barangkali ada yang masih mau ditanyakan. Mumpung ada Ibu Nur Aini di sini membahas tentang nyeri dan tata laksana pengobatannya. Barangkali masih ada yang mau bertanya, mahasiswa S1 maupun D3 Farmasi.